We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Loh, Mas Syam sekarang sudah retire dari jurnalisme? Aku masih aktif gitu. Sekarang sih statusku sih freelance tapi masih menulis. Untuk koran? Untuk koran dan online. Koran dan online. Apa koran apa, Mas Syam? Aku jadi editor di salah satu media yang berbasis di Jayapura di Papua. Tapi aku remote editor. Jadi aku bisa kerja di mana aja. Kalau tulisannya? Tulisannya sama juga. Jadi nama medianya itu Jubi, koran Jubi. Dan online-nya itu jubi.co.id. Oh, khusus Papua itu? Iya, isu-isu Papua. Isu-isu Papua. Sebelum di Papua, di mana aja, Mas Syam? Aku ini kemana-mana sih, Pak. Jadi, aku aslinya Gorontalo. Cuman sudah 3 tahun terakhir ini menetap di Jogja. Jadi, pekerjaanku bisa aku remote gitu dari mana aja karena cuman editor online kan, jadi aku bisa kerja di mana aja gitu. Akhirnya di Jogja aku ketemu sama Mbak Switsi, beberapa kawan lain, jurnalis gitu. Jadi ulang-alik lah, habitatnya ulang-alik antara komunitas jurnalis dengan perupa. Seperti itu. Wow, interesting ya, interesting. Nah, memang di Jubi itu selain di Jubi di mana aja? Sebelumnya aku pernah menulis untuk The Jakarta Post. Terus sebelumnya lagi pernah di kantor Berita Antara. Terus aku juga pernah bikin media alternatif di Gorontalo, namanya degorontalo.co. Juga pernah bikin jurnal kebudayaan di Gorontalo, khusus membicarakan soal kebudayaan Gorontalo, namanya Jurnal Tanggomo. Jadi ya kemana-mana lah gitu. Wow. Mungkin ini pertama kali saya interview wartawan. Wah. Iya, biasanya wartawan yang interview. Iya. Emang rada aneh memang sih, Pak. Saya juga kadang kagok gitu ya. Bagi saya sih lebih baik saya yang bertanya daripada saya yang menjawab. Gitu. Karena kalau saya bertanya, rasanya pertanyaan itu tidak akan habis. Gitu. Tapi kalau jawaban itu, wah sepertinya bagaimana ya? Saya memang sampai sekarang terus terang merasa kagok aja gitu. Di wawancara wartawan gitu. Kemarin juga waktu saya kan kemarin baru pameran tunggal gitu, ada beberapa kawan wartawan termasuk Mbak Switsi juga wawancara. Saya merasa aneh aja gitu. Ini harusnya gua yang wawancara nih. Oke, saya mulai ya Mas Syam ya. Oke, silakan. Selamat malam Mas Syam Terajana, seorang jurnalis dan seniman. Untuk saya, Anda adalah juga pengkritik, Pak. Pengkritik lewat seni rupa. Saya mulai screen-nya ya.
Oke, silakan Mas Yam. Woi, apa kabarku? Apa kabarmu, Mas? Apa yang ingin Anda tunjukkan ke publik tentang jurnalis dan karya seni rupa? Ini kan kalau kita lihat karyanya, ya setengah jurnalis, setengah seni rupa ini. Silakan, Mas. Ya, jadi karya ini sebenarnya kan yang saya pamerkan di pameran tunggal perdana saya bulan Maret kemarin. Jadi memang sepanjang saya mulai berkarya, terjun ke seni rupa itu salah satu pertanyaan besar yang apa yang yang saya hadapi dengan diri saya sendiri itu adalah ini bagaimana menjembatani latar belakang saya gitu sebagai seorang jurnalis, kemudian sekarang yang merupa gitu. Saya sempat di awal-awal itu sempat ingin melepaskan latar belakang itu. Gitu. Ya bagi saya ya seni rupa adalah dunia yang baru. Saya ingin menjadi seorang Samtirajana yang baru gitu. Tapi ternyata beberapa kawan seniman, beberapa kawan kurator juga mengingatkan enggak kamu harus tampil dengan apa segala latar belakang kamu. Karena bisa dibilang episode apa hidup saya ini kok jadi kayak lompat-lompat gitu loh, Pak. Serba nggak nyambung kuliah A, kerja B, kemudian melakukannya jadi Z gitu ya. Saya kira mungkin saya tidak sendiri gitu ya, banyak yang orang yang menempuh jalan yang tidak linier seperti itu. Akhirnya kemudian selama saya berproses kurang lebih 3 tahun di Jogja, pertanyaan itu makin kencang. Ini bagaimana menjembatani itu. Bukannya saya ingin memperlihatkan ini loh aku bisa ini, aku selain menggambar aku juga menulis, bukan seperti itu, tapi saya pengen ya tampil saya utuh gitu ya, utuh sebagai seorang Samtirajana yang dengan kepingan-kepingan itu bisa saya kumpulkan, kemudian bisa saya tampilkan ya mudah-mudahan bisa utuh gitu. Akhirnya terjadilah seperti itu. Ada diskusi kemarin kuratornya itu Mas Sujud Dartanto. Beliau adalah pengajar di ISI Yogyakarta, juga kurator Galeri Nasional. Beliau yang kemudian memberikan masukan-masukan itu, termasuk mentor saya, seorang perupa di Jogja asal Minang, namanya Gusmeni Heriadi, termasuk memberikan banyak masukan itu. Dan akhirnya lahirlah itu, saya harus bagaimana ya merepresentasikan itu. Gitu. Saya ini kan sering saling meledek diri sendiri itu sebagai pekerja teks komersial lah sebelumnya lah, gitu. Kira-kira seperti itu. Nggak kerja ya nggak ngebul, nggak nulis nggak ngebul dapurnya. Akhirnya muncullah itu ide-ide itu di pameran itu saya menghadirkan beberapa simbol gitu, misalnya seperti mesin ketik, kemudian mesin ketik itu kemudian saya perlakukan sedemikian rupa, saya bikin semacam ruang kerja di dalam galeri itu. Disitulah saya mulai mengeluarkan apa saja yang terlintas di kepala saya gitu. Beberapa orang bilang ini puisi ya Sam. Saya bilang bukan, ini apa ya? Seperti muntahan saya aja gitu. Seperti muntahan saya aja, apa yang terlintas gitu. Jadi selain lukisan, ada sekitar 17 lukisan, saya kemudian ditantang oleh teman-teman untuk membuat, ayo kamu bikin semacam gimana merepresentasikan itu. Makanya jadilah sebuah ruang kerja di dalam galeri yang di situ
mesin ketik itu saya manfaatkan juga untuk membuat video art. Kemudian itu juga yang saya gunakan untuk memproduksi karya-karya seperti tadi, salah satu yang ditampilkan. Itu totalnya ada sekitar 85 panel. Ukuran kecil-kecil ya, sekitar 15 kali 15. Ya, Gitu. saya lihat itu di dindingnya abu-abu kelihatannya ya. Ya. Nah, Mas, bagaimana kisah Anda yang dari dunia jurnalis pindah ke dunia seni rupa, Mas? Atau bukan pindah, menambah malah. Sebetulnya apa yang ada di pikiran Anda mau masuk ke dunia seni rupa? Apakah lebih bebas atau bagaimana? Silakan. Ya, sebelum saya terjun ke seni rupa, sebenarnya ketika sejak SMA sebenarnya saya suka kesenian pertama yang saya suka itu adalah sastra gitu. Dimulai dengan menulis puisi, kemudian kuliah saya aktif bermain teater, dan setelah lulus menjadi jurnalis itu saya merasa kehilangan sepertinya ada sesuatu hal yang kurang, yang saya butuh alat ekspresi lain selain jurnalisme gitu. Jurnalisme itu menyenangkan karena setiap hari kita bertemu dengan orang yang berbeda, dengan kisah yang berbeda gitu. Tapi somehow itu bisa juga, kalau terus-menerus dilakukan, tidak bisa dipungkiri, akhirnya itu menjadi rutinitas dan itu akhirnya menjadi membosankan. Nah, kebutuhan saya yang lain untuk berekspresi itu saya merasa, wah ini kalau main teater saya harus membuat kesepakatan dengan orang lain. Ini adalah kesenian yang tidak bisa dilakukan sendiri, personal. Untuk menulis lagi puisi, saya merasa tumpul sekali. Karena jujur jurnalisme membuat saya merasa hilang kepekaan, katakanlah kepekaan sastrawi gitu ya. Mungkin karena keseringan menulis dengan isu yang berbeda-beda, kecapean, itu akhirnya membuat, wah saya udah rasa tumpul nih, apa nih yang bisa kira-kira bisa diaktualisasikan, saya mengaktualisasikan diri. Nah itu terjadi di tahun 2013 gitu. 2013 saya sudah semacam ada di puncak kebosanan gitu ya. Wah hidup kok gini-gini aja, minum kopi, tunggu isu, kejar deadline, pulang malam, terus menerus seperti itu. Akhirnya saya mulai tanpa sengaja membeli buku gambar dan sebuah potlot gitu. Dan kemudian itu saya mulai mulai menggambar gitu, mulai menggambar. Di tas saya ketika liputan saya mulai menggambar sketsa apa saja gitu. Dan itu memang kebetulan sangat situasi waktu itu kawan-kawan yang sering nongkrong hunting berita itu memang rata-rata memang dilanda kebosanan gitu. Kampung saya di Gorontalo itu dekat laut, Pak. Jadi kawan-kawan itu melampiaskannya itu dengan ayo kita snorkeling, ayo kita, sampai akhirnya ada yang gila-gilaan kursus selam segala gitu. Kemudian mereka rajin diving gitu. Wah, saya bilang ini kalau saya ikuti begini, ini menambah stres yang baru karena sangat costly gitu. Berapa harga sebuah gear selam gitu, misalnya untuk casing kamera underwater itu berapa gitu, pakaian selam berapa gitu, kursus selam berapa gitu. Wah ini sekali selam berapa nih. Saya hanya punya buku gambar, saya punya pensil, dan saya sangat menikmati itu. Dan kira-kira wah ini bisa jadi entah wasting time atau killing time yang bagi saya itu sangat personal gitu ya. Saya semacam mendapat me time gitu.
di sela-sela menunggu liputan, di sela-sela setelah deadline gitu, mencoret-coret. Kira-kira setahun saya melakukan tanpa tanpa ada tendensi apa-apa, karena memang semata-mata butuh ya semacam stress release gitu lah Pak, gitu. Ya jurnalis ini kan kurang piknik gitu ya, jadi ya piknik saya begitulah murah meriah lah. Harus ke Sampai akhirnya harus ke Afghanistan sana, Mas. iya betul. Ya akhirnya berjalan begitu saja. Tahun berikutnya saya mulai menggambar, melukis di atas kanvas gitu, dan alhamdulillah itu seperti jadi terbuka gitu. Waktu itu ada open call di Galeri Nasional, pameran Arsipelago gitu. Jadi itu event tahunan gitu, bisa diikuti siapa saja. Saya iseng memasukkan itu, ternyata lolos gitu. Saya jadi panik gitu. Waduh, ini pameran sungguhan nih kayak gitu. Tapi di sela itu memang akhirnya saya juga dengan beberapa kawan di Gorontalo itu kemudian membuat komunitas. Membuat komunitas seni rupa yang saya pikir itu bisa jadi apa ya? Saya punya pintu keluar nih di sela-sela rutinitas itu ya, melakukan kegiatan bersama-sama. Dan komunitas itu sampai sekarang terus aktif gitu. Kita tiap tahun punya rencana untuk pameran keluar Gorontalo gitu. Ya bertandang dan keluar kandang lah kayak gitu, biar untuk menguji menempa diri sekaligus membangun jejaring. Kira-kira seperti itu. Tapi sebelumnya waktu remaja, waktu kecil belum ada interest untuk melukis atau paling nggak menggambar. Itu juga yang coba saya trace ke belakang gitu ya. Ini kenapa ya gitu ya. Saya termasuk orang yang akhirnya dengan pengalaman pribadi saya kemudian membantah anggapan bahwa kesenian itu butuh bakat gitu. Tekad juga bisa seperti itu ternyata. Bahwa ya bakat mungkin apa ya kalau disebut mungkin tes gitu ya. Kalau punya tes gitu mungkin bisa. Karena bakat itu relatif gitu. Saya ingat waktu kecil itu saya memang saya menggambar, saya membuat semacam tokoh-tokoh superhero gitu. Biasanya di sampul kulit buku pelajaran itu. Itu saya gunting, kemudian saya mainkan, kemudian ada plotnya, dan itu bertahan sampai kira-kira kelas 1 SMP gitu. Sampai saat di mana saya merasa malu gitu untuk bermain itu dan perlu merahasiakan itu gitu. Jadi semacam apa ya, saya malu kalau ketahuan orang gitu. Even itu ketahuan orang tua sendiri sedang mojok di kamar atau di belakang rumah lagi main orang-orangan itu gitu. Karena waktu itu sudah kelas 1 SMP gitu. Jadi udah dianggap. Dan kalau menggambar saya pikir pengalaman kolektif orang Indonesia rata-rata hampir sama ya gitu ya. Kalau kita lihat dari latar belakang keluarga yang ya katakanlah keluarga rata-rata Indonesia gitu ya. Dia belajar menggambar di sekolah, menggambarnya ya menggambar pemandangan. Belajar pertama itu paling menggambar bebek gitu. Kemudian mungkin waktu kecil menggambar di dinding dimarahin orang tuanya. Gitu. Seperti itu ya kira-kira itu yang saya maksud rata-rata keluarga di Indonesia, dan saya pikir saya mengalami itu juga, dan saya rasa itu bisa akhirnya menjadi jejak di belakang yang kemudian bisa saya trace gitu. Bahwa ketika SMA saya mulai intens menulis dan melupakan menggambar, itu saya pikir memang apa ya apalagi orang di daerah gitu ya untuk apa menggambar gitu. Membaca saja kalau
Saya ingat misalnya baca baca komik, "Kamu ngapain baca komik? Baca buku pelajaran atau apa?" Kayak gitu. Seperti itu gitu ya. Itu yang akhirnya membuat apa ya, saya akhirnya banyak banyak berefleksi gitu, banyak berefleksi termasuk, wah iya salah sebenarnya kita. Saya juga tadinya beranggapan, saya punya anak, saya mulai menjejalkan buku yang sebelumnya, mulai menjejalkan buku yang tanpa gambar. Ketika dia mulai ya SD kelas kelas 5, kelas 6 saya ajari untuk mencintai teks gitu. Tapi akhirnya saya belakangan, loh ini sepertinya keliru juga. Ya gambar itu juga adalah sebuah narasi tersendiri gitu. Jadi akhirnya ya sekarang saya tidak tidak lagi menjejalkan, ya kamu baca apa aja lah. Kamu mau baca komik kek, kamu mau baca apa kek, kayak gitu. Karena saya sadar, kalau saya tanya-tanya juga beberapa kawan perupa masa kecilnya seperti apa, saya tidak tahu ya, mungkin sebagian besar yang saya temui itu mereka rata-rata nyaman membaca buku yang ada gambar. Saya nggak tahu ini bukan riset, bukan hasil riset saya juga, cuman dari beberapa penuturan kawan-kawan itu seperti itu. Mereka identik dengan komik, bahkan menyebutkan dengan fasih komik-komik yang mereka baca ketika kecil. Nah, saya tidak punya momen itu, membaca komik saya melompat-lompat gitu. Karena saya akhirnya ketika kelas 6 itu sudah mulai intens membaca buku yang katakanlah teks semuanya. Saya pikir itu sih. Berarti nggak ada keturunan pelukis atau seniman gitu nggak ada berarti? Sepertinya nggak ada deh. Ibu saya penyanyi kasidah sih. Penyanyi Oh, dan musiman gitu. iya, wow. Itu sudah seniman itu. Mungkin ya. Kakek saya juga menggerakkan kelompok kasidahan seperti itu. Cuman kalau membaca itu saya sepertinya terpapar dari kakek saya, karena ketika kecil saya hidup dengan beliau, tidur dengan beliau, dan setiap hari yang saya lihat itu di pemandangan di kamar itu adalah beliau khusyuk membaca. Khusyuk membaca dengan rokok yang tidak pernah putus, dicampur dengan bau obat minyak gosok yang aneh rasanya seperti itu. Kamar itu pengap gitu. Tapi saya melihat dia seperti tenggelam di dunianya sendiri gitu. Kira-kira itu sih sebenarnya yang membuat saya terpapar. Wah ini kok asik banget ya membaca ya, kayak punya dunia sendiri gitu. Ya melukis waktu itu bagi saya tidak inilah. Nggak tahu juga akhirnya kepentok di mana jadi tahu-taunya begini nih Pak. Mas Syam, apakah masih ada kasidah zaman sekarang di Gorontalo? Kasidah. Saya ragu ya. Masih Ragu ada ya? ya? Oh, kalau grupnya Mungkin masih ada ya. ibu segala udah nggak ada. Udah. Grupnya ibu itu, ibu saya sekarang sudah pindah ke Magelang, dan sampai sekarang dia masih mengkoordinir beberapa ibu-ibu di kampung. Mereka punya grup kasidah, saya nggak tahu namanya. Cuman kadang-kadang ya hadir di 17-an gitu, kadang-kadang diundang di pesta mantenan tetangga atau apa gitu. Oh, yang Gorontalo nggak tahu berarti ya? Yang Gorontalo nggak tahu, harusnya ada ya, harusnya Mas, ada. Karena di sini beberapa di zaman-zaman saya remaja itu banyak sekali guru-guru kasidah seperti itu. iya. Ini kan suatu kesenian yang luar biasa juga di Indonesia. Ya. Ya. Kita move to next question ya. Kita adalah makhluk paling topeng, paling baju, paling pintu, hanya untuk mengurung dan menyembunyikan satu hal, telanjang. Apa esensi hidup kita sebagai makhluk yang sebenarnya telanjang, Mas? Silakan. Waduh, ini makanya waktu kemarin Pak
Pak Harto ngajuin pertanyaan, waduh, buset dah, berat-berat sih pertanyaan. Oh, Padahal ini. itu saya nggak tahu juga, Oh, nggak tahu persis juga artinya apa gitu. mungkin ini lagi kerasukan ya lagi nulisnya. Lagi kerasukan. Silakan. Apa ya? Ya mungkin bagi saya eh, kesenian itu, inti dari kesenian itu adalah kejujuran gitu ya. Dan ya seperti halnya kita ketelanjangan itu gitu ya. Jadi ya jujurlah pada dirimu, pada proses kreatifmu gitu. Dan dengan kejujuran itu kita akan ketemu dengan frekuensi apa yang dirasakan oleh orang lain. Seperti intinya kan kesenian ya jujur supaya orang merasakan juga kejujuran kita, mereka juga eh, bisa punya trigger atau bisa mengingatkan mereka pada satu hal yang juga terjadi pada hidup mereka seperti itu. Mas, dengan karya ini hubungannya apa, Mas? Karya ini sih karya lama banget ya ini ya, nggak lama banget sih. Ya. Oh, jadi nggak ada hubungannya dengan tulisannya atau ada hubungannya? Saya itu kadang-kadang begini Pak, jadi melukis, kemudian kadang-kadang suka iseng tuh merespon lukisan itu dengan tulisan gitu. Karena sebelumnya saya ternyata saya merasa ada perbedaan gitu ya dalam proses kreatif menulis dan melukis. Kalau kita menulis itu biasanya, kalau saya pribadi, saya biasanya dimulai dengan sebuah gagasan. Gagasan dulu, kemudian itu yang kita coba tuliskan gitu. Atau kita coba kristalkan gitu. Tapi ketika mulai menulis, ya awal-awal saya melakukan metode itu. Gitu. Oke, gagasan first, kemudian baru setelah itu saya menggambar. Wah, ternyata banyak mentoknya gitu. Saya berlama-lama di kanvas yang kosong gitu. Habis kopi, habis rokok, nggak jadi apa-apa gitu. Akhirnya ya kira-kira setelah di Jogja lah saya mengubah metode itu gitu. Kalau kamu pengen menggambar ya menggambar saja gitu. Tidak usah berpikir gagasan apa ya di belakangnya. Gitu. Meskipun sadar atau tidak mungkin ada trigger ya. Mungkin ada trigger di bawah sadar kita kenapa kita menampilkan objek itu, kenapa kita membuat garis itu, kenapa kita memilih warna seperti itu. Akhirnya saya coba balik gitu. Dan akhirnya saya selalu suka setelah melihat itu, loh ini kayak minta dikata-katain nih. Ya udahlah saya kata-katain aja gitu. Mas, tapi sebagai pelukis dan sebagai jurnalis di dunia yang berbeda ini, lebih telanjang mana Anda mengekspresikan isi hati Anda, Mas? Sepertinya seni rupa ya. Seni rupa ya, soalnya nggak ada, oke. Iya, karena kalau jurnalisme kan kita terikat dengan yang namanya publik gitu ya. Kita menulis terbuka untuk publik dan karena itu kita diikat dengan serangkaian norma yang namanya kode etik gitu. Kalau melukis, rasanya saya bisa lebih apa ya? Ekspresif. Ya, iya, lebih ekspresif aja gitu. Ingin mengungkapkan apa yang saya mau gitu. Kalau jurnalisme itu kan membatasi, hindari opini kayak gitu. Kamu harus katakanlah berimbang seperti itu. Nah, pernah ada titipan nggak? Titipan apa? Titipan tulisan, maksudnya titipan untuk keperluan. Bukan, untuk kepentingan sesuatu gitu. Saya sejauh ini sih belum mengalami itu ya, belum mengalami itu. Karena
saya merasa di jurnalisme saya berada, nggak tahu ya, berada di lingkungan yang tepat gitu ya. Jadi eh, suasana ruang redaksi juga enak waktu itu. Saya cuma pernah punya masalah sih dulu waktu kerja di salah satu media nasional, kemudian dipaksa untuk mencari iklan gitu. Kemudian karena saya merasa ini akan terjadi konflik interest, saya menolak. Kemudian saya dalam tanda petik dikeluarkan dari media itu. Kemudian saya membuat semacam surat terbuka gitu, supaya publik tahu bahwa ternyata media ini melakukan praktik-praktik seperti ini dan ini merugikan. Sebenarnya yang dirugikan adalah publik seperti itu. Ya mungkin itu sih pengalaman saya merasa kayak diintervensi gitu ya. Kayak menulis yang ya bagaimana kita mau menulis kemudian mau mencari iklan gitu kan. Itu satu hal. Berarti masih bebas seni rupa ya. Seni rupa sih masih bebas. Mau nulis apa malah itu lebih bagus. Oke. Saya lanjut Mas ya. Kita ini makhluk pemanjat, mencari tinggi tak lelah mendongak, letih menunduk, pendaki dan pendengki tiada tara, pemanah doa, penombak harapan tiada nyana. Selain memanjat, kita perlu apa, Mas Yam? Silakan. Mungkin memetik kali ya, setelah memanjat. Memetik. Ada buah di atas, kita petik lah gitu. Kita nikmati gitu. Ya sebenarnya karya ini karya yang saya tujukan buat diri saya sendiri gitu ya. Sebenarnya kritik buat diri saya sendiri yang mungkin waktu itu merasa, wah aku ini terlalu banyak mendongak ke atas gitu, melihat sesuatu yang ada di atas dan ingin mengejar gitu. Karena mungkin ya psikisnya waktu itu memang saya pengen benar-benar di mana belajar seni rupa gitu. Mengingat saya otodidak, maka saya harus berlari 2-3 kali lebih cepat dari kawan-kawan yang belajar secara akademis. Kemudian ya kira-kira itulah yang mendorong saya untuk membuat karya ini. Gitu. Ini semacam jadi apa ya, alarm buat saya gitu. Ya kamu juga harus mungkin selain memanjat ya kamu juga jangan lupa untuk melihat ke bawah gitu, menunduk ini ya bisa berefleksi gitu, atau bisa melihat orang lain yang posisinya mungkin kita rasa ada di bawah kita gitu. Jangan terus menerus melihat ke atas gitu. Kira-kira seperti itu sih. Oke. Dan yang pink, yang warna pink, warna merah muda itu apa? Angan-angan, imajinasi. Itu buahnya. Seperti harapan ya, buahnya. Gitu ya. Harapan apa yang pengen kita capai gitu, yang terasa masih jauh di atas kita, yang membuat kita tidak lelah untuk mendongak gitu. Lupa menunduk. Oke, Mas. Next, Mas. Ya. Manusia barangkali ada auman terakhir di muka bumi. Apa yang dimaksud di sini, Mas? Kita makhluk terakhir yang akan tersisa atau bagaimana? Silakan. Saya lupa ya konteksnya membuat karya ini. Ini karya 2019. Cuman kira-kira yang saya maksud adalah auman terakhir itu sebenarnya ya itu melambangkan keinginan manusia gitu. Keinginannya itulah yang menjadi auman, dan auman keinginannya itu bisa macam-macam, bisa positif, bisa negatif gitu. Bisa membangun, bisa memperbaiki, tapi juga bisa menghancurkan satu sama lain. Jadi kira-kira itulah auman gitu ya. Karena saya masih percaya ya
ya manusia inilah penghuni bumi yang karena kata Tuhan itu paling sempurna, ya ya kita juga nanti yang penentu ini mau celaka apa bagaimana nih hidup kita ini membahayakan orang lain atau membuat berdaya guna buat orang lain seperti itu. Dan kita seperti macan, kita seperti harimau, Mas. Ya, seperti trio macan. Wah, ini pertanyaannya saya jadi semacam sok berfilosofis nih, Pak. Oh. Posternya warna apa sih? Posternya Pak Mas Syam apa sih posternya? Warnanya? Apa poster? Ya, poster di Instagram itu loh. Saya mau lihat sebentar. Poster di Instagram. Posternya di Instagram. Oh, adventure kok, Mas. Setiap warna itu ada artinya, Mas. Oh gitu. Setiap warna yang di posternya narasumber itu ada artinya. Oh gitu ya. Iya. Jadi yang punya Mas Syam itu adventure. Adventure ya. Oh gitu ya. Yang merah itu filosofi. Kalau filosofi pertanyaannya benar-benar tentang filsafat. Tentang filsafat. Iya, iya. Wah, ini makanya saya dari kemarin ketika Pak Harto ngasih itu, ini kok kelas berat banget ini. Saya buka lagi, saya pernah nulis begini, Kak. Saya buka lagi, oh iya, saya pernah nulis ini ya. Sering itu sampai bingung. Makanya saya bisa menghabiskan 1-2 jam itu untuk satu narasumber, Mas. Ya. Dan hari ini sepertinya bukan banyak. Saya saja ya yang diwawancara. Oh enggak, memang ya banyak, Mas. Banyak. Wah, gila. Saya targetnya pokoknya 20 sampai 22 orang lah satu minggu. Wow. Ya. Gila. Saya sebetulnya mau mendobrak ini media yang selalu expose, ya bukan selalu ya, kebanyakan mengekspos sisi negatifnya Indonesia gitu. Ya. Itu yang. Jadi dicarilah orang-orang yang ini ya. Sebetulnya positif nih, Pak. Aduh, kalau wartawan Jawa Pos nih soal pemasaran nih. Mau tahu. Maaf Pak, di luar saya seperti macan, tapi di rumah istri saya yang jadi macan. Benar. Berarti tulisannya Mas Syam ini tidak berlaku Tidak berlaku. Untuk keadaan tertentu aja gitu. Hanya di luar saja. Terima kasih Mas Syam atas waktunya. Terima kasih. Amazing. Ini Mbak Suci nggak ada respon ini, nggak ada pertanyaan Mbak Suci. Boleh nanya? Oh, boleh. Adanya mau nanya katanya, silakan. Nanyanya sama Pak Harto ya. Nanya deh, tapi di chat aja. Oke, silakan. Nanya sama Syam lah. Silakan, Mbak. Kak Switsi ini kawan diskusi lah di Jogja. Oh, oke. Hal apa yang menurut seorang Syam Terajana tidak mungkin dilakukan di dunia? Waduh. Aduh. Ya itu mungkin jadi macan di rumah itu. Iya, ini biar. Oh, aku tahu jawabannya. Kak Switsi. Apa? Hal yang tidak bisa kita lakukan di dunia itu adalah masuk surga dan masuk neraka. Karena kita harus mati dulu.
Jadi tergantung kita di dunia ini ya selagi masih hidup, kita bikin surga atau bikin neraka nih. Yes, ya. Pinter amat ngelesnya. Iya kan? Tanya aja Mas Syam. Sudah menikah belum Mbak Suci ini? Wah, ini pertanyaan rentan nih. Enggak, saya mau tanya harimau tadi, yang macan tadi. Kalau di rumah jadi macan atau enggak? Pak Desi tuh sering saya ledekin, dia kan pernah foto itu, ada fotonya pakai baju macan gitu. Wah, ini lone wolf lebih berbahaya nih. Undetectable nih kalau lone wolf nih. IP-nya pindah-pindah dia. Loh, udah lama tinggal di Jogja, Mas? Sekitar 3 tahun. Oke. Mengapa Jogja, nggak Bali atau tempat lain? Alasannya sih teknis banget, karena waktu itu menemani istri kuliah, sekolah lagi, anak saya juga kemudian sekolah, gitu. Jadi ya kami pindah begitu saja, ternyata betah gitu. Jadi extend di sana akhirnya sampai sekarang gitu. Ya Jogja saya pikir Loh, ini lagi di Jogja berarti ini? Saya lagi di Gorontalo sekarang. Oke, makanya kok ngomong di sana. Iya. Lagi di Gorontalo, libur lebaran lah gitu. Oke. Iya, itu menarik juga sih ya Pak. Saya dulu sih orang seni pertunjukan ya, jadi dulu rasanya kalau nonton pameran lukisan itu rasanya menjadi orang paling bodoh gitu. Nggak tahu kenapa, apa yang ada di kepala senimannya sampai dia bikin coretan seperti itu, warna seperti itu. Iya. Dan ternyata setelah menyelami, wah ternyata enak juga gitu. Ada kenikmatan tersendiri ternyata. Iya, dan itu memerlukan banyak waktu ya Mas ya? Iya. Killing time lah. Killing time betul. Dan saya merasa menjadi lebih rileks sih sebenarnya antara aktivitas menulis dengan melukis gitu ya. Ya kalau mumet pasti ada lah ya. Lagi kita sudah berkarya, berarti ya sudah termasuk bertaruh soal gagasan gitu. Banyak strategi yang perlu dijalankan oleh seniman, ya gagasan juga termasuk harus memikirkan misalnya ya katakanlah karya ini akan diapresiasi di mana gitu. Strategi seperti itulah sangat complicated. Cuman saya merasa dengan menggambar itu, kenapa saya bilang lebih rileks dari menulis? Karena kalau saya menulis, saya butuh benar-benar saya harus sendiri gitu. Saya tidak boleh diganggu gitu. Saya harus bekerja dalam suasana yang tenang gitu. Dan bahkan ketika saya menjadi masih aktif turun liputan itu, bahkan saya bisa bekerja di mana saja, bisa mengetik berita di mana saja. Dengan catatan telinga saya harus di-backup sama headset gitu, supaya untuk memusatkan konsentrasi. Tapi ketika menggambar saya merasa kok fine-fine aja gitu. Saya menggambar ada orang di samping, entah kawan, entah anak, entah istri gitu. Ngajak ngobrol, saya masih bisa menimpali mereka gitu. Jadi masih bisa membagi lah, bisa membagi. Rasanya, dan itu rasanya sulit sekali kalau kita menulis gitu. Kita butuh membangun suasana yang betul-betul, kondisian yang betul-betul. Iya. Biasanya pakai akrilik atau oil, Mas? Aku pakai dua-duanya. Akrilik. Kalau ditanya sih sebenarnya pengennya lebih banyak ke oil gitu. Cuman studio di Jogja itu terlalu kecil.
sirkulasi udaranya juga kurang baik, dan saya juga menjadikan studio itu sekaligus tempat tinggal gitu. Jadi rasanya tidak mungkin gitu ya. Dia pasti akan lebih bau kalau pakai pakai cat cat minyak gitu. Nah, cuman saya biasanya suka pakai strategi akhirnya memakai media campuran gitu. Jadi ada akriliknya, kemudian ada minyaknya untuk beberapa objek yang saya suka. Sebenarnya sih lebih suka minyak sih, Iya, cuman wah, baunya. ya toksiknya itu harus disiasatin lah. Iya, tapi kadang-kadang baunya ngangenin kok, Mas. Yoi, betul. Ngangeni, betul betul betul. Ngangeni gitu, bau Oh, tertentu gitu. oke, terima kasih Mas Syam atas waktunya. Siap siap, terima Ya, kasih terima kasih. atas sharing-nya, luar biasa Siap, sekali. terima kasih. Moga-moga bermanfaat. Kita harus ketemu di Jogja atau Gorontalo ini. Kalau lebih dekat di Jogja kali ya. Oke. Kalau ke Gorontalo liburan gitu, Oh, kita ke pantai, pantainya oke-oke di sini. oke, terima kasih Mas Syam. Selamat Terima malam. kasih. Selamat malam.